Terus Allah iku apian, iki tenanan ra tenanan iku wis disembadani saking apiane Allah. Lho kowe njaluk mangan wong tuamu tenanan ta ora tenanan? Ora tenanan karena yakin ndak apa-apa. Jadi kadang muamalah mbek Allah itu suka yang manja. Mosok kowe njaluk wong tuamu, Pak ngapunten kula badhe nyuwun maaf, koyo wong liya wae kan mesti. Nah, saya termasuk kiai yang manhaj kula niku nak ndonga ora tenanan. Tapi mandi lah niku sementing. Warga kula lagi rapi tenanan niku aku njaluk wong tua aku wae ora tau tenanan kasil kok njaluk Allah sing Allah Rahman Rahim kok tenanan. Memangnya Allah itu lebih sulit dibanding makhluk. Sebagai bentuk penghormatan kula teng majelis niki, majelis Rubat Syadiliyah nopo Nurul Anwar nopo mawon lah istilah. Saya tentu punya kenangan kata kalian Gus Wafi. Saya ini teman kakak-kakaknya, mun kados dulur. Kalau ini sak kamar kalian Gus Kamil, Gus Zofur. Kemudian ada adik-adik angkatan kados Gus Wafi, Gus Yasin sedanten. Terus di majelis ini kalau niat dari rumah mau bacakan Sahihul Bukhari tentang Sayyidul Istighfar. Kenapa saya baca itu? Sebagai dukungan pada Gus Wafi bikin Thariqah Syadiliyah. Orang itu B. Muhammad yang merasa dosa terus itu salah besar dalam adab Syadili. Karena seakan-akan Allah itu tidak ngasih nikmat, tidak ngasih rahmat. Makanya saya ini sering kalau istighfar itu sering tidak kuat. Bukan karena balilo, saya ini termasuk orang baik, bukan karena balilo. Jadi kalau istighfar terus kan kesannya kenangannya Allah sama Anda ini bikin dosa. Astagfirullah terus nangis eling dosa ini, seakan-akan Allah bikin kenangan Anda ini hanya Anda diciptakan dosa. Padahal Anda sholat subuh, Anda ngerumat istri, ngerumat keluarga, Anda tidak zina, tidak maling. Kenangan kebaikan Allah itu kan banyak. Tapi kamu hanya ngenang sisi kamu ditakdir apa? Dosa. Maka mazhab Syadili itu mazhab yang paling mengingkari cara berpikir seperti itu. Sebagaimana nasnya Rasulullah SAW, wa abu ulaka bini'matika aliyah, wa abu ulaka bini'matika aliyah, bahwa saya ya Allah hubungan dengan engkau itu selalu engkau kasih nikmat. Wes sampean sholat misalnya ora salah cara fikih, tapi cara malaikat delok iku seneng, capek gelem sujud, wis bener, wis waras lah. Mosok manggon bumine Allah yene ya ana ora gelem ngakoni Allah kan lucu. Wes cara fikih ra salah. Tapi pangeran delok kowe wis pantes, cawaras mergo gelem napa sujud. Ora entuk ganjaran lan di statusno waras pun keren, waras. Makanya di kitab Madhab Syadili ini kalau bela Gus Wafi lah, yang ngarang hikam itu asmane Ibnu Athaillah As-Sakandari, ini muridnya Abdul Abbas Al-Mursi, itu muridnya Abdul Hasan Asy-Syadili. Dan cerminan Madhab Syadili ya di kitab hikam. Kata kitab hikam itu kafa min jazaihi iyyaka ala ta'ah an radiyaka laha ahlan. Cukup sebagai pahala kamu melakukan taat adalah Anda ditakdir melakukan. Anda ditakdir apa? Melakukan. Jadi misalnya sholat Anda ini karena hal tertentu nggak sah, tapi malaikat bisa nggak nyalahkan Anda. Misalnya 5 ada sebah taqwa, kenapa Anda membaca tasbih? 5 ada kabar taqwa, kenapa Anda membaca takbir? Tidak bisa. Anda akan dibenarkan semua malaikat di langit karena antal mukabbir, Anda yang membaca takbir Allahu Akbar, Anda yang membaca tasbih, Anda yang membaca kalimat-kalimat thayyibah. Pasti itu keren. Nah, ditakdir begitu itu sudah luar biasa. Makanya kata Sohibul Hikam, kafa min jazaihi iyyaka ala ta'ah an radiyaka laha ahlan. Cukup sebagai pahala kamu ini ditakdir melakukan kebaikan. Nah, problem fikih tadi yang didhawuhna Gus Yasin, orang itu terus berpikir sah tidak sah. Sah tidak sah itu masalah fikih. Kalau masalah hakikat, ketika kita ditakdir sujud itu sudah luar biasa. Terus kalau suwon ketika nanti sama nani syaradat masaya sepuh, setiap doa istighfar itu tetap harus dibarengi hamdalah. Abu ulaka bini'matika alaiya. Wonten tiyang sering dimarahi bojone, wamu bojone terus. Niku marine tak kandhani kula ya. Kula di bojoku diamuki terus. Setidaknya kamu punya istri iku nunjukno nek kowe iku payu, iku stop. Terus nomor loro bojomu ijek waras, tepat sasaran. Ora kamu tangga malah piye. Terus tapi bojoku njaluk duit terus, ya kon njaluk wong lanang liya, aja le Gus. Akhirnya terus apik lah.
Jadi sebetulnya hidup itu sederhana. Jadi nyari sisi di mana kita ini menang. Rasulullah SAW itu nanti ketemu tiang melete. Nak melaku nu melete nerakaran, melarat elek melete. Nak melaku sombong pol. Kata Nabi, mahadhihi misya, ini tidak gaya jalan yang Allah suka. Tapi ini informasi dari langit, Allah itu suka orang itu. Kenapa? Ternyata dia pelita-pelita itu karena bangga, iman be Rasulullah itu bangga. Duwe ra duwe elek, wis ra bener lah. Cara nikmat donya wis rantuk, tapi bangga. Cek bejane aku iman be Rasulullah SAW. Terus melete. Wong liya iso melete be duwe, mosok aku iso melete be Rasulullah. Dadi kalau sampean nekani pengajian kaya orang kaya terus teko ngaji gudak-guduk wis ora paham lah, penting seneng. Ora seneng wis. Delok Habib seneng, delok kiai seneng, delok diri Anda enggak paham ya seneng iso. Lha iki pengiran seneng. Terus ya memang agama ini untuk seneng. Jadi ngendikane pangeran waladina amanu asyaddu hubbal lillah. Seneng wis pokoke ora mikir. Mulane sampean ora usah kemen cita-cita alim kados kula jabat kok Gus Yasin. Mari ra seneng, angel lho. Pokoke kepengen sok ben Habib Muhammad tak plekoto tak kon nyafaati. Jadi diundang Habib ku sumbut iso nyafaati. Misalnya kula Gus Bak diundang wong alim sumbut nyafaati. Gus Wafi mursyid Toriko iso nyafaati. Misalnya mursyid tok terus kono dada piye. Gak jelas ya. Terus kula niku seneng mbek Kanjeng Nabi seneng kula iku an ilmin. Nabi itu nak ngendikan itu sing paling aneh dari sekian dawuhe ngeten. Syafaati li ahlil kabair min ummati. Umatku sing salah-salah itu tak syafaati. Itu kan luar biasa. Wong ra melok salah kok kepikiran apa? Nyafaati. Itu kalau enggak orang baik enggak bisa. Wong ra melok salah kok kepikiran apa? Dan itu direwangi tahajud. Nabi itu tahajud hanya memohon supaya diberi hak syafaat. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmud. Terus nek wani dadi Gus Wafi mursyid Thariqah kula sekecil jare wong alim, Habib Muhammad, Habib Gus Yasin, momene mikir wong sak Jawa Tengah. Kowe ku nak nganti ra nyafaati tak tuntut yakin. Ben keren to maksudnya dadi tokoh itu keren. Lho kula nu jare wong akeh ra iso ngaji niku kadang nak donga mbek pangeran nggih ngoten. Dawuhe pangeran Kanjeng Nabi wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mat ke nak istighfar aja mikir awakmu tok. Wabe mbok pikir walil mu'minina wal mbon niku mawon terus kula tak ngaji tak manani model kuno terus mbon engke nak donga ya amine ra usah tenanan wis mesti mandine mon ngoten kula. Ngoten sak. Nabi ra ana wong amine tenanan yo protes Nabi. Innakum lataduna asom wala ghaiban. Kowe kok bengak-bengok donga tenanan sing mbok dongani iku zat sing mesti krungu, bengak-bengok ora jelas. Terus Allah ku apian, iki tenanan ra tenanan wis disembadani saking apiane Allah. Lho kowe njaluk mangan wong tuamu tenanan ta ora usah tenanan. Ora tenanan karena yakin ndak apa-apa. Jadi kadang muamalah mbek Allah itu suka yang manja. Mosok kowe njaluk wong tuamu Pak ngapunten kula badhe nyuwun maaf koyo wong liya wae kan mesti. Nah, saya termasuk kiai yang manhaj kula niku nak ndonga ora tenanan. Tapi mandi lah niku penting. Warga kula anggere tenanan niku aku njaluk wong tua aku wae ora tau tenanan kasil kok njaluk Allah sing Allah Rahman Rahim kok tenanan. Memangnya Allah itu lebih sulit dibanding makhluk. Mboten niki madzhab kula, sampeyan anut monggo mboten napa-napa. Tapi kula cara dadi jeneng anut kiai sing kaya kula mon aman pun gampang. Jabatan kula critani wonten seksine Gus Wafi, mesti beliau pernah baca di Ihya itu Habib Muhammad ada cerita Nabi Musa itu pas kekeringan gini istisqa, gak mandi. Nabi loh kalimuah gak mandi. Bareng gak mandi, Nabi kan GR. Maksudnya wong aku Nabi kok donga ora mandi ku model piye kan protes. Ya Allah, kenapa doa saya ini ndak mandi? Jawab pengiran lucu, inna fihim namaman, di antara mereka ada sing tukang adu-adu. Jawab Nabi Musa, gampang toh Allah, jenengan kan tahu yang adu-adu siapa, tunjukkan orang itu siapa, nanti saya keluarkan dari majelis ini. Jawab pengiran lucu, aku ngaramno adu-adu, nah aku dudono berarti aku adu-adu. Jawab lucu. Walhasil terus Nabi Musa, terus gimana ini Gusti solusinya gimana? Saya ini Nabi loh, di depan umum dongo gak mandi itu kan joisen loh. Akhirnya dawe Allah wes ngene asa
Petuhi kawulaku jenenge bareh, ada yang baca bureh bidomil bak. Sampeyan waca bareh bureh padha wae lah sementing ora parmen untuk ceritane mergo bareh. Ya ora sapa wae lah. Ya ora Zaid, ora Fulan, jenenge bareh atau ada yang baca bureh. Dipetuhi kalian Nabi Musa, ketemu pertama ini kok anta bareh, ya. Anta Musa, ya. Kok tahu? Jari bureh, iya saya wali, mesti ada nur yang menjadikan saya tahu. Kenapa kesini? Sama Allah disuruh minta doa kamu supaya ada hujan. Iku dongane ngawure mboten karuan. Mboten tuwa ngawur banget. Kula nu pun ngawur, cek ngawur. Itu dhewe. Sampeyan takok kula saged, nak, tapi ora usah sowan takok. Lewat roh, lewat model wali. Nak sampeyan ra iso ya wis, ora usah. Niku pertama Gus ketemu dongane ngeten. Ya Allah, apa engkau ketakutan stok hujan itu habis sehingga tidak ada hujan? Mus dongane mboten karo sampai faham Musa bibat sih sama Musa mau dijotos karena itu tidak sesuai protap fikih. Wong mbek pangeran kok ngono. Terus kata Allah, ya Musa jangan kamu jotos, innahu yudhikuni fil yaumi salasa marrat. Barah itu bisa bikin saya tertawa kata Allah. Karena lucunya tadi. Kalau mereka tidak dapat hujan karena maksiat mereka, jenengan kan Tuhan, la tadurruka maksiatuhum. Maksiat mereka kan nggak ngefek ke engkau. Kalau engkau pertimbangan itu gimana? Jenengan tetap Tuhan meskipun mereka maksiat. Dan kerajaan jenengan tidak terganggu maksiat mereka. Ampun hujan mawon, hujan langsung. Maksud kula, sampean kan rabakat khusyuk terus wiridan kan gak bakat. Dianut kula, maksudnya itu sementing ku hubungan mek pangeran ku sing nyaman, sing asik, sing pokoke enak lah, sing enak sing. Dadi kula nu anggere ndonga tenanan mesti ra sida. Mergo wedi izin. Inni astaghi minallah. Aku njaluk kancaku akrab ora tau tenanan, mergo yakin mesti kasih. Njaluk wong tuaku ora tau tenanan, mergo yakin mesti jaluk pangeran kok tuwenanan terus. Nah itu yang dimaksud innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah itu juga gak suka kalau orang cara berdoa itu berlebihan karena ini seakan-akan gimana gitu. Makanya dulu sahabat ketika doa banter-banter innakum la tatuna asamma wala ghaiban ngene-ngene inna tatuna sami'am basir. Jadi madzhab kados kula yo ono. Kadose nggih bener. Wong pergi kalau jajal bolak-balik kalau ndonga ora tenanan nggih mandi. Kalau nu kepengen ziarah tentang Khalilur Rahman Ibrahim alaihissalam, kepengen itu sederenge Jumatan gitu. Apa dungo mosok barang apik kok tak dungani barang. Orang dungo kok sawangane sombong. Nah bapak kula kan hafal Quran, keluarga kula keluarga Quran. Terus saya baca surat Ibrahim. Itu tidak sampai sekian jam untuk info bahwa ada travel yang bisa ke sana. Walhasil terus muyasar kula saged. Kok penak hubungan dengan pangeran rapati tenanan wis mati terus kula dulu karena tadi dulu cerita-cerita wali-wali dulu itu ya hubungannya dengan Allah itu asik karena hubungan itu apa mahabbah itu cinta itu mesti nopo asik ya saya ulang lagi cinta itu mesti nopo asik walakinna wa habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu jadi cinta itu harus mahabbah, harus zina itu pepais di mana-mana pepais itu ya asik hubungan sama Allah kok kalau nggak gini nggak mustajab kalau nggak gini nggak mustajab yang model gitu itu yang nggak mustajab bon kalau waca niki hadis Bukhari kersane tahqiq tentang madzhab Sadiliyah. Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa hadirin Gus Wafi kalau sukani kopian donga Sayyidul Istighfar kalau waca mau langsung dongane iki Sayyidul Istighfari utawi tuane utawa pokoke utawa intine istighfar iku antakula yen to ngucap sira to yakini sapa sira Allahumma anta rabbi Allahumma dawa anta te panjenenganku rabbi iku zat sing ngurusi ingsun. Jadi Rabbun itu ulama mengatakan dari madatul kalimah Rabban al-qauma aisasahum bakana faqahu. Kemudian terus menjadi tradisi ulama Robba itu dianggap kayak robba yurobi tarbiyatan, dianggap kayak tarbiyah. Sebetulnya robba itu binaknya mudhoaf, robban al-qauma atau robba al-qauma. Kalau di mujad itu robban al-qauma esasahum bakana faqahum. Orang yang selalu ngurus orang lain dan posisinya itu di atasnya,
itu disebut apa? Rabbun. La ilaha illa anta khalaqta damel panjenengan ni ingsun wa ana ingsun abduka kawula panjenengan wa ana ingsun ala ahdika ing atase perjanjian mbek jenengan wa wa'dika lan ing atase janjine jenengan mastata'tu selagine mampu sapa ingsun a'udzu nyuwun bawreksa ingsun bika kelan panjenengan min syarri ma saking ele-ele perkara sonaktu kang lampahi sapa ingsun ing ma. Lah niki penting ya, auzubillah. Saya tuh berkali-kali berpikir gini, Habib Muhammad, orang lain mau menjatuhkan Anda itu lewat menfitnah, lewat medsos atau menfitnah atau mencibir, itu nunggu diterima orang lain. Tapi kalau kita menjatuhkan diri kita sendiri, kowe udono langsung dianggap rawaras. Orang lain mau bunuh Anda, nunggu nyantet, nunggu bacok ini. Tapi kalau kamu sendiri yang jelek, bunuh diri, selesai. Artinya begini, Nabi itu mengajarkan kita, potensi terjelek kita dengan kita sendiri adalah perilaku kita sendiri. Makanya yang perlu a'udzubika min syarri ma sonat. Kamu bersuami istri, orang lain mau menceraikan lu harus gosip, harus mesnah gini-gini. Tapi sekali Anda sendiri yang salah, selesai. Lengge tuh, kamu tokoh kayak apa terus udah ngarepe dalan selesai. Jadi yang potensi menghancurkan kita pertama adalah perilaku kita sendiri. A'udzubika min syarri ma. Dan ini menjadikan pelajaran bagi kita, hubungan kita dengan Allah adalah beristiadah supaya kita terjaga dari jelek kita sendiri. Karena kalau Anda istiadah dari jelek orang lain, berarti Anda sudah nuduh orang lain dan menganggap potensi orang lain itu menghancurkan Anda. Itu sudah bagian dari suudzon. Maka yang dibahas di sini adalah a'udzubika min syarri ma sona'tu. Jadi itu sudah takdib, pelajaran adab dari Rasulullah SAW. Nah, yang saya senang kenapa ini saya bawa, saya dukung Thariqah Sadiliyah. Ketika istighfar pun kita harus tetap matur ning Allah, abu balik ingsun maka maring panjenengan Gusti kula wangsul bi ni'matika kelawan nikmate panjenengan, nikmat alaiya ing atase ingsun. Apapun salah kita ini membawa nikmat besar. Misalnya kita salah, kita dosa. Kamu dosa sama siapa? Sama Robban Kariman, sama Tuhan yang mulia, sama Tuhan yang sayang. Kamu menyalahi syariatnya siapa? Syariatnya Rasulullah Muhammad. Rasulullah Muhammad siapa? Bil mu'minina raufur rahim. Tetap kita ini dilingkupi nikmat. Maka dulu Habib Muhammad ada wali berdoa di depan raudhah itu agak maksa Tuhan, koyok neror pangeran. Tapi akhirnya ya mandi. Tapi nggak bisa kamu tiru ya, karena kopian itu nggak mandi. Kalau kopian yang asli yang mandi. Ya Allah, saya ini di depan kekasihmu Rasulullah Muhammad SAW. In ja'altani sholihan, kalau engkau bikin saya soleh, surra habibu, yang seneng tuh kekasihmu. Kalau engkau bikin saya fasik, yang suka itu musuhmu setan. Monggo jenengan kepengen nang sinten. Ini udah ijazah loh, cerita loh ya. Ya Allah, saya ini di depan kekasihmu. Kalau engkau ingin kalau engkau menjadikan saya soleh, berarti menyenangkan kekasihmu. Kalau engkau menjadikan saya fasik, menyenangkan musuhmu. Monggo jenengan kepengen nang sinten. Yo nyenengno kekasihku, ya soleh. Mbon niku ditiru mawon. Pokoke niki mbon anggap ijazah harus terserah. Pokoknya sementing seneng Kanjeng Nabi mbon. Ya tetap kita bilang abu ulaka bi ni'matika aliyah. Mbon itu clear nih, pasti clear. Lah soal dosa wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa. Soal salah gampang Gusti, jenengan sepuro. Jadi segampang itu hubungan kita dengan Allah. Nikmatnya Allah ke kita pasti hasil, pasti terjadi. Sementara hubungan kita salah, kita cukup hubungan kita minta Allah istighfar, minta sepuro. Dan itu disebut Kanjeng Nabi Sayyidul Istighfar. Nanti kalau waca terus dawuh Imam Bukhari nerusaken riwayat saking Rasulullah SAW, qol wa man qalaha minan nahar muqinan biha famata min yaumi qabla yumsiya fa wa min ahlil jannah. Baca ini pagi sebelum sore mati min ahlil jannah. Baca ini malam dia yakin sebelum subuh mati dia juga min ahlil jannah. Nah, ini sing kula waos nih. Kula waos model masaya sepuh. Qala Syaikhul Hasan radhiyallahu anhu, ini di kitab Hikam. Qara'tu ma sapa ingsun lailatan ing siji bengi minal layali sang pira-pira bengi.
Ingsun maca qul a'udzu birabbin nas ila anintahi itu temeka yen tutuk ingsun ila qouli ta'ala min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Faqila maka didawono limaring ingsun apa dawuh syarrul waswas iku waswasun. Syarrul waswasi ta'ala waswasun waswasat khuluka manjing apa waswas bena antarané sira bena habibika lan antarane kekasih sira. Teng mriki maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Yunsi kang lalekno apa waswas ka ing sira. Nglalekno altofau ing pira-pira sayang-sayange apa alhasanata kang apik. Wa yudzakiru lan ngelingno apa iki waswas ka ing sira af'alaka ing pira-pira perilaku sira asayata kang elek. Jadi termasuk waswas yang buruk adalah Anda hanya terngiang-ngiang eling salah-salah Anda. Jadi orang madhab Sadiliyah, orang yang ingat dosa-dosanya saja itu dalam madhab Sadiliyah itu salah. Karena dengan ingat dosa-dosa terus Anda ingat sisi negatif Anda. Seakan-akan Anda tidak punya sisi apa positif. Padahal Anda iman, Anda subuh, Anda meninggalkan zina, Anda meninggalkan maling, meninggalkan nyopet. Kan ada sekian kebaikan Anda yang ditakdirkan Allah sama kita. Tapi waswas ini ingin mengingatkan Anda wa yudzakiruka af'alaka as-sayyi'ah. Ya. Terus wa yuqallilu lan nyithikno apa waswas indaka dzatal yamin ing wong-wong sing berhak untuk swarga. Wa yuksiru lan ngakeh-ngakehno apa waswas indaka dzatas shimal. Seakan-akan ini zaman akhir wong wis rusak kabeh. Zaman akhir wong wis bulet kabeh. Seakan-akan jumlah dzatus shimal itu lebih besar timbang dzatul yamin. Padahal dulu kita dijajah Belanda, dijajah Portugal, dijajah Jepang. Sekarang kita merdeka, bisa sholat, bisa jamaah, bisa baca burda, baca tiba, baca berjanji, macam-macam. Berapa kebaikan bawaan zaman akhir. Tapi gara-gara kita ngikuti waswas, seakan-akan dunia ini buruk sekali. Makanya Nabi ngendikan idza qala ar-rajulu halakan nas wa ahlakuhum. Ketika orang komentar ini manusia halakan nas, kata Nabi bahwa ahlakuhum, dia yang paling rusak. Karena dia seakan-akan nggak ngakui rahmatnya Allah itu wasi'ah, rahmatnya Allah itu jauh lebih luas. Makanya doa di Simtuduror yang saya paling senang itu diantaranya adalah keinginan Sayyid Ali Sayyid Simtuduror itu antuko bilal mudriba minna bil ghufron. Semoga yang dosa engkau balas bil ghufron wal musi'a bil ihsan. Jadi ya positif saja cara berpikir positif. Orang kok antuko bilal mudhnib binar wal musi'a bi jahannam. Tidak ada doa seperti itu, tidak ada. Kuat doa ngoten. Ya jelas ya. Wa yuqallilu 'indaka dzatal yamin wa yuksiru 'indaka dzatas shimal. Tujuannya apa? Liyadila supaya nginggokno apa waswas bika ing sira, nginggokno an husnidzonni sange husnidzon billah wa rasulih, digokno ila suidzonni maring suidzon billah wa rasulih. Ya coba ini yang nyata ya. Hadad din dibawa oleh Rasulullah SAW, Sayyidul Awwalin wal Akhirin. Setelah itu dibawa sahabat, dibawa orang-orang top. Ya bariku digawa mudin, digawa ustad, digawa ustad rodok maklaran agama. Ngono iku ya mlaku. Agama ini kan nggak pernah dibawa orang sempurna di akhir zaman ini. Mau pengajian wis akeh, jamaah akeh kok ya didol nggo politik. Ngono iku ya mlaku. Engkau yang percaya akeh rada dukun sidik-sidik iya melaku. Ya karena memang hadat ini milik Allah. Karuan digawa Nabi melaku, digawa sahabat, digawa modern nggih mlampah. Digawa rada dukun nggih mlampah. Ya guru-guru TPQ teng desa-desa nak cerita kula nu mulang TPQ digajar napa mboten Gus? Lah piye no? Gurune ku ayu-ayu Gus, kula kadose ra dikecoba. Aku yang mending ngene, sing pas apik digadar, pas elek ke istighfar. Tapi yo mlaku cah cilik-cilik iso maca Quran yo baru kayak guru-guru sing rodok ngono iku. Tapi kalau buat darani halal, yo ora darani haram, pokoke ngono iku. Pokoke sampean kudu yakin, pokoke hadat ini milik Allah Subhanahu wa taala. Digawa wali songo nggih mlampah, digawa ustaz nggih mlampah, digawa kiai rodok dukun nggih mlampah. Digawa kiai mutung yo mlampah. Lho masjid teng desa-desa wae takmir gonta-ganti mutung lebu. Lho ngene iku masjide ya tetep mlaku. Padahal kene neng-nengan. Lho kula pun bosen dilapori kene neng-nengan. Kula nu teng daerah kula teng kampung kula termasuk dianggap. Ngene iku yo beda politik neng-nengan, beda pilihan bupati gubernur. Tapi yo agamane yo mlaku. Ora kon neng-nengan, oh musaku salat dhuwur papat, aku tak telu wae nggih boten nggih padha wae papat.
Pokoknya sampean khusnudzon mawon be Allah be Rasul. Lah kitab hikam ini adalah murid dari Abdul Hasan apa? Asyadzili. Jadi madzhab Hasan Asyadzili itu pokoknya urip sing ruwet ngilingi salahmu tok tinggalno. Kowe wong hebat. Misalnya ngeten, mak jenengan Gus anak kiai putu kiai. Ya aneh kowe to. Bapakmu ra kiai, kowe ra kiai, mbahmu ra kiai kok seneng ngaji luwe aneh. Top tenan lho. Lho cara kula go tafsir Jalalain kan gak kaget wong. Muridé Mbah Maimun, anake Mbah Nur Salim kan wajar go Jalalain. Sampean gak jelas asal usule go Jalalain. Oh iku wis malaikat yakin kagum. Stop. Kok iso mesti. Iku mesti top. Wis pokoke ngoten mawon, beragama itu sing gampang, yang penting sampean seneng pangeran ngoten mawon. Guys, cocok nggih. Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengkaji ayat ini itu sering sekali, sering sampai sekarang. Mungkin ya sampai nanti, sampai asarin sampai asar. Ini rumah Allah tenan ini. Kalau mau rapat sekedap teng sarang, mau 20 menit. Mereka sing rapat kode pinter ya cepat putus. Rapat gue cepat terus. Kode rapahami ruwet. Jadi Allah itu zat yang kuasa mendatangkan adab dari sisi atas. Misalnya meteor jatuh, terus Mars jatuh, tentu Allah mampu. Atau dari bawah, misalnya ditelan bumi dan sebagainya. Atau, dan ini yang sering terjadi, Allah menjadikan kalian itu saling nggak cocok, kemudian saling membunuh. Kan natijanya sama kan, misalnya kamu kena meteor kan ya mati, kena likuifaksi mati, disembelih mati. Milih ndi? Ayo milih ndi? Di jari-jari bojo kuru mati. Disentak uang kaget kagak utang mati. Rasa dicontoh no. Ada jatuh kecelakaan rapi sensitif. Dan ini pentingnya ayat ini pernah saya baca satu hari setelah gempa Jogja. Setelah gempa Jogja itu satu hari saya nilai ke sana itu bahwa memang Allah selalu mengingatkan potensi. Dan muka-muka baik sampai ayat ini eling-eling. Jadi Allah itu adatnya di Quran itu dua. Satu menjelaskan itu sebagai hal yang potensial. Potensial itu bisa terjadi kapan saja. Ada yang diceritakan Allah itu secara faktual, yaitu rahmat. Rahmat itu kan selalu terjadi kapan saja. Maka itu diredaksikan Allah bisiwatil jasmi, dengan sifat kepastian kayak warahmati wasiat jelas. Itu pasti terjadi dan terus terjadi. Tapi kalau azab itu Allah menceritakan itu hanya potensi azab. Meskipun kadang-kadang benar-benar diwujudkan. Ya benar-benar pernah ada yang ngitung misalnya tsunami yang dahsyat itu hanya per 200 tahun. Gempa Jogja paling dahsyat itu pernah dihitung secara teori geologi itu hanya per 70 tahun. Artinya kalau azab itu ada siklusnya yang ekstrim ya. Tapi kalau rahmat kapan saja dan di mana saja. Maka pola-pola di Quran, kalau sampean mengkaji Quran, itu kalau rahmat itu mesti redaksinya itu bisihotil jasmi, dengan sifat kepastian. Rahmatku pasti terjadi. Kata barabbukum ala nafsi rahmah, bahkan Tuhanmu memastikan dirinya pelaku rahmat, dirinya pelaku pemberi rahmat, dan Allah mewajibkan pada dirinya sendiri. Tapi kalau Allah menceritakan adab itu hanya redaksi saya mampu memberi adab, tapi tidak harus melakukan. Jadi mampu kan tidak harus melakukan, tapi tetap potensi melakukan. Itu jenis qadir apa? Maka di surat Tabarok misalnya caranya Allah ngendikan gimana coba? Misalnya qul ara'aitum, diulang-ulang. Misalnya diulang aja semurut saja, misalnya apa? Wa asirru qawlakum wa innahu alimun bi dzati sudur ala ya'lamu khalaqa wa walladzi ja'ala samsuma amin man fis sama ayakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamun. Sebagian ayat qul ara'aitakum dan sebagainya. Kadang kan qul ara'aitakum in atakum adzabuhu qul ara'aitum in atakum. Itu kan kira-kira maknanya gini, coba sekali-kali kamu berpikir setiap saat kamu itu kena adab. Lalu maknanya adab itu apa? Adab bagi seorang mubaligh misalnya tahu-tahu kena kasus perempuan kan yang langsung jatuh misalnya ya. Karena itu ya siksa kan terus
nggak laku. Atau salah omong lala terjadi dibully kan. Apalagi atau salah undangan. Ada mubalek datang di undangan HTI kan langsung NU nggak mengundang misalnya. Salah undangan macam-macam tuh. Tapi orang keramat itu bebas hambatan. Lala keramat itu jong. Saya ini rumah tenan ya. Kalau pastikan dan saya bertanggung jawab nanti ketemu pangeran ya. Nak rahmat itu mesti sihotul jasmi, nopo sihot pasti. Memang ini bahasa ilmu hadis sihotul jasmi. Tapi kalau tentang adab itu Allah hanya menghentikan potensi. Potensi itu memang Allah mampu melakukan itu mampu, cuma tetap diredaksikan potensi bisa ya, bisa tidak. Makanya Allah ngeredaksino amin tuman fisama. Kenapa kamu leha-leha di bumi? Sementara orang yang di langit bisa saja membuat bumi ini tamu itu melumer, kira-kira likuifaksi. Setiap saat bumi yang kita injak ini bisa likuifaksi terus kita ditelan. Atau ya sebetulnya bumi baik-baik saja, tapi ada angin bandang. Fayursila alaikum qasifam minar rih fayurikokum bima kafartum. Kayak tsunami kan gitu, angin bekerja sama dengan gempa, terus sudah kamu di darat tapi fayurikokum bima kafartum. Makanya ahli gempa Jogja itu sama saya itu kagumnya bukan main. Karena tadi ketika tanya saya, Pak Bah, masalah gempa itu gimana? Saya jawab tadi, sebenarnya Quran itu pernah gambarkan orang itu tenggelam di darat. Itu tadi, fayursila alaikum qasifam minarri fayurikokum bima kafartum. Tinggal Allah melibatkan angin kan mengirimkan gelombang, kamu di darat kayak kasus di Aceh, tapi tetap apa? Tenggelam. Jadi justru tenggelam itu bayangan Quran yang berupa adab itu fayurikokum bima kafartum, kamu tenggelam. Ya tentu kita ngomong potensinya saja. Gue rasa sok suci dengan kata bima kafartum, itu urusannya pangeran. Kita nuju ngajak kafir dewi. Maka ini penting ada kesadaran ahli sunnah. Kalau Allah ngendikan ya kita diam saja, karena Allah itu ala kulli syai'in qadir bi kulli syai'in alim. Kamu tidak usah kecangkeman orang Aceh diadab karena banyak maksiat, ke malah goblok yang kelulas. Foto-foto maksiat yang ngajar, maksiat yang Bali le maksiat yang Hollywood le maksiat yang Cina, malah komunis. Nggak usah ngomong gitu, pokoknya adab itu Allah kuasa mengadab siapa saja. Tapi kita berhenti di situ, nggak usah ngomong siksa karena dosa. Karena kalau kamu ngomong dosa diperbandingkan ada daerah yang lebih dosa itu nggak wilayah kamu. Terus misalnya ono kisah melarat, Qur'ane ra barokah. Ora usah nuduh ngono, iso wae justru melarat iku barokah, mergo ora kakean hisab go duwe wong. Justru pidato laris iso ora barokah, kakean go duwe wong. Rumah samu ora ono tanggung jawab. Kan kita tidak pernah tahu. Iya. Jelas ono walatus alunna yauma idzin anina. Semakin dapat banyak tanggung jawabnya semakin banyak. Ora iso terus keleha-leha wah ilmuku barokah laris-laris mbahmu. Tidak mesti semua di dunia itu, tidak mesti semua. Yang sedang rezekinya banyak bisa saja hisabnya banyak, tapi bisa saja memang barokah. Ngono bodoh melarat besok. Tapi saya radhi rezeki iso wae adab, iso wae ngringakno hisab. Kita kan tidak pernah tahu. Nak wali mesti ngringakno hisab. Tapi nak wali pancen di aki-aki adab. Umume wa may takila ala makhraja wong ora tau untuk makhrajan itu perlu dicurigai, no? Saya ulang lagi ya. Maka baca Quran di akhir zaman itu separuh tidak apa-apa. Ya sudah, Allah itu mampu yukrikokum. Tapi untuk orang lain tidak usah kamu tuduh bima kafartum. Karena yang kamu tuduh itu orang Islam. Tidak perlu kamu bilang tsunami aja karena orangnya dosa. Itu sopo? Kok ngerti tulisan Allah Mahfud itu kalau karena ya sudah, roh kita tenggelam itu saja yang kita ngerti iyanan, tapi rasa ngerti sebab. Itu ibarat gini, ujung-ujung misalnya bojone itu minggat, orang mengamati kurang opo, padahal semua balik terkenal. Ya kurang ganteng misalnya, kan tidak pernah tahu. Kita mengkonfirmasi kan tidak pernah tahu. Yang kita tahu ya minggatnya saja. Setelah itu sudah kita tidak perlu. Misalnya Aceh ada tsunami, ya sudah tsunaminya saja. Kira usah nerusno. Bima kafartum itu wilayahnya Allah. Kenapa? Wilayahnya Allah. Makanya Rasulullah itu kalau ditanya ada adab itu Nabi nggak pernah nerus. Ya sudah ada adab, tapi kalau mansus misalnya kaum Lut itu mansus karena adab. Tapi kalau orang Islam kan nggak mesti adab. Bisa saja hukuman yang menjadikan malah berbusuar. Kalau sama nggak percaya gini, dan saya menjamin pasti saya benar dalam hal ini karena saya berdasar hadis sahih.
Sama-sama adab misalnya orang tenggelam. Banyak kan orang mukmin disifati Nabi itu mati syahid. Kalau tak lawan nak sing darane wong Aceh iku mesti adab. Tak lawan dunia akhirat. Selain wong sombong berarti tak maca hadis. Lho coba Nabi beberapa kali ngendikan umatku sing syahid itu sekian-sekian termasuk sing matal hori kon sing mati tenggelam. Artinya ada bentuk hori yang justru syahid. Kecangkeman dulu tahu ngaji kecangkeman. Oh tak lawan dunia akhirat. Karena sok sucinya. Sudah kita baca ayatnya berarti fayuh rikokum saja soal bima kafartum itu otoritasnya wilayahnya Allah Subhanahu wa taala. Dosa suci itu cangkeman. Oh tak lawan tenan. Nek wong pun bis warga aku usul pangeran. Ampun Gusti. Ini pun nate ngenyek tiang sak provinsi. Sok sucinya. Lu coba ya. Banyak orang mati divonis, misalnya kamu, wah itu krono adab. Ternyata Nabi ngendikan maktun wong loro weteng syahid, gharik syahid, mahdum syahid. Orang yang mati korban, kan kita tidak pernah tahu. Ya sudah, bodoh-bodoh tidak pernah tahu. Pakai yang husnul khotimah saja, pakai yang husnudzon saja. Ono hafid kok mati umay rubo, milih sing husnudzon ya berarti syahid. Kategorinya mahdum. Jangan terus ono wah kena adab. Kesuwen oleh ngedol Quran lu ngawur. Oh, tak lawan sing ngomong ngono lawan. Siap lawan. Siap ya. Kalau isis ya. Kita asli nih, jadi hobinya itu tak. Hobinya itu kan. Jadi nak dijak ngomong damai itu dingin. Yo macam yo lucu, nak wong brewoken terus gak garang. Lucu nih, jadi nak pangeran ngendikan rungokno wae. Tapi kowe ora usah koyok di otoritas kok pangeran ben ngono pangeran. Itu termasuk tafsir yang termasuk saya setuju. Makanya kata Imam Sa'rawi, nak pangeran negur Kanjeng Nabi kira usah melok-melok. Kanjeng Nabi atasane pangeran kira usah melok-melok duwe rasa sesuatu mbek Nabi. Misalnya Nabi ditegur di Abasa, ya biar Allah atasannya Nabi berhak dong negur. Kowe ora usah di perasaan macam-macam. Lho Nabi kok ditegur pangeran usah ngono. Nabi tetap panutan kita ila yaumil kiamah. Itu kan ibarat masyhur lah, misalnya Mbah Mun kadang negur putrane, ora perlu santri ngerasa putranya ada apa-apa. Itu kan wilayahnya Mbah Mun karena sama putra. Kayak aku misalnya negur tuh, aku ora olah terus ngelok negur tuh aku alat. Lho tuh harus mubalek ke sapa? Lah nek aku ora mau kiai ini aja. Paham ya jelas ya? Mak aku lah sak uri-uriku. Cara dene protes ning pangeran tetep dosane akeh dekne paling ngenyek dekne ditulis pira loro bareng. Ini nak gasap ilmu. Apa meneh diperjualbelikan. Mas, tuntas kok ngadepi aku sama dosa. Seorang lagi ini penting saya utarakan. Jadi Allah saja yang Tuhan ngendikan itu potensi. Saya pastikan lah. Kita semua kenal Allah yang warahmati wasiat. Nabi berkali-kali ngendikan inna rahmati sabaqat ghadab. Sebagian riwayat bukan sabaqat, ghalabat. Setiap rahmatku pasti mengalahkan azabku. Artinya gini, kalau ada potensi azab, ya kita milih itu bentuk rahmat saja dulu, karena itu yang mesti menang. Jadi paribasanya aku roh munib, mati kecepet omahe paribasanya. Atau mati tiba ning WC. Misal aku tetep darani syahid. Kategori ini mahdum. Oh coba aku mati ning WC. Mungkin dia nutupi kewaliane tapi Eba-ebane mati ning apa? Eba-ebane mati ning WC. Tidak apa-apa, karena menduga rahmat itu lebih gampang, karena Allah jelas ngendikan yang hadis Qudsi inna rahmati ghalabat ghadabi. Berarti gamane pola semua itu lebih baik kamu tafsirkan sebagai rahmat. Nah kecuali ada sorihul ayat yang mengatakan itu ada, tapi mana ada sekarang udah ada nabi. Misalnya kaum Lut, kan Allah jelas-jelas ngendikan itu karena ada, ya sudah kita ikut mengatakan ada. Tapi kalau yang orang Aceh, orang mana-mana kan tidak ada ayatnya. Jelas ya? Iya. Mulane sing apik itu ngaji sing tenanan. Kalau kamu lihat kan binasillah misalnya fijarah kata terus Allah ngendikan karena ada. Ya sudah kita ikut tentang kaumnya Abil Lut.
Tapi sekarang Indonesia misalnya ada orang punya penyakit homoseks, kemudian dia kena azab. Ya sudah, itu sanksinya Allah. Bisa saja azab ini kalau dia mukmin kafarah betul. Memang ya azab, tapi oleh Allah dihitung kafarah. Dan itu hadis sahih. Tidak ada seorang mukmin yang punya dosa kecuali nanti dia kena masalah, nanti kena ri atau kesandung dari Nabi, dan itu nanti jadi kafarah. Dan misalnya Gus Afif ya persimaan mulai kesandung berarti. Ya, tapi salam Nabi orang ceblok. Kalau nanti diceritani Ustaz, setengah drama juga kisahnya. Saya latihan Nyai Bapak kepleset. Itu berkat kocar kati. Saya pertahankan satu. Mope. Sekarang berguling. Wah ini masih. Mereka latihan apa? Ini paling penting. Tidak masalah, berkat enggak. Nah, seperti ini tuh rasa nak milih sebagai ada. Karena Nabi sudah ngendikan orang mukmin sing kena ri bahkan kesandung kecuali jadi kafar. Jadi saya pastikan fayuhrikakum bima kafartum itu untuk konteks orang mukmin kamu baca separuh saja sudah, Allah itu mampu menenggelamkan kalian. Tapi khusus orang mukmin kitabnya jangan bima kafartum, kan kita tidak kafir. Tak lawan tenan. Aku bolak-balik ketemu aneh-aneh. Gua kemarin tidak bisa cara ketemu aneh-aneh. Tak pandang. Tapi ketemu aku serawani Mas. Wah. Betul lah kalau. Loh, kalau Allah kan maha tahu, sehingga Allah berhak dong ngendikan bima kafartum mergo kafir. Kita kan tidak tahu, apalagi dirinya dia mukmin, kan ayat itu tidak kena. Ayat itu kan pada orang kafir, bima kafartum ayat tapi bima amantum. Boleh mikir, mana seudon rasa di lembaga, seudon. Lalu seudon kok dalil. Bisa ada panggungnya dia. Mau seudon siri elek, mau seudon kok dikai panggung. Jaja itu. Jaja bisa. Lalu seudon kok di lembaga, Kita lawan yakin dunia. Gue selama di suarga lah tak protes, nah gue selalu tetap bahaya, itu bahaya sekali. Orang itu bahaya sekali. Ya saya ulang lagi ya. Jadi kata qadir itu potensi, kenapa? Potensi nggak mesti terjadi karena kita tahu warahmati wasiat benar. Inna rahmati sabaqat ghadabi wa firatin ghalabat. Jadi kalau ada fenomena tak pilih dulu itu rahmat, terutama kalau pada orang mukmin. Misalnya orang tua begini minta tak rahmat, namun untuk sing apa itu aja. Selalu kedengeran. Kalau bujum minggat, nama apa gede sing luwe? Nah, wis ngono tak wingi iki. Engko sing minggat tak mulai nek. Ternyata rapi piye lho, bahaya nek ora mulai malah ono penggantine tenan kan. Mulane ngaji to, pun nang anut kula.